Korban ruda paksa dokter residen PPDS di RSHS bertambah jadi 3 orang, 2 pasien. Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengungkapkan korban ruda paksa Priguna Anugerah Pratama berumur 31 tahun bertambah dari 1 orang menjadi 3 orang. Selain 1 orang keluarga pasien, ada 2 orang lainnya merupakan pasien. Yang kami tangani 1, yang 2 masih di rumah sakit belum diperiksa, kata Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan saat dikonfirmasi Kamis 10 April 2025. Ia mendapatkan informasi jika kedua korban lainnya merupakan pasien di RSHS Bandung. Surawan mengatakan kronologi ruda paksa terhadap 2 orang pasien yang lain berbeda cerita. Ia mengatakan pihaknya hendak meminta keterangan kepada kedua korban sebelum Lebaran. Namun pemeriksaan ditunda karena terpotong oleh Hari Raya Idul Fitri. Korban juga didampingi oleh kuasa hukum, kami masih menunggu, kata dia. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan peristiwa ruda paksa yang dilakukan PAP terhadap FH dilaporkan kepada kepolisian pada tanggal 18 Maret lalu. Selanjutnya, ia mengamankan tersangka dan menahannya pada 23 Maret yang lalu. Kami telah berhasil menetapkan tersangka pelecehan. Ini merupakan salah satu counter yang beredar bahwa tersangka ini tidak ditahan itu tidak benar, kata dia. Ia menyampaikan lokasi kejadian perkara di gedung MCHC lantai 7 RSHS Bandung. Modus yang dilakukan tersangka melakukan pengecekan darah kepada keluarga pasien, yaitu anak dari salah satu pasien yang dirawat di RSHS Bandung. Setelah itu ia mengatakan tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau. Ia mengatakan tersangka pun meminta untuk melepas baju dan celana. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban kurang lebih 15 kali. Tersangka menghubungkan jarum tersebut ke selang infus, setelah itu menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri, kata dia. Setelah sadarkan diri, ia mengatakan korban diminta mengganti pakaian kembali dan mengetahui sudah pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan korban bercerita kepada ibunya tersangka mengambil darah 15 kali dan memasukkan cairan bening ke infus yang membuat tidak sadarkan diri. Saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu, kata dia. Pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, obat-obatan, infus, jarum suntik, dan lainnya. Tersangka dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara.